Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgo Setiawan, NIM 155. Di sini saya akan membahas mengenai konsumsi. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan suatu benda maupun barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia. Nah, konsumsi sendiri dapat digunakan sebagai proses produksi. Kedua, faktor yang mempengaruhi konsumsi sendiri ini ada 7 bagian. Yang pertama, tingkat pendapatan. Yang kedua, tingkat harga. Yang ketiga, sikap dan gaya hidup. Keempat, adat istiadat. Yang kelima, model barang. Yang keenam, berkompetensi dengan konsumen lain. Dan yang ketujuh yaitu selera konsumen. Nah, dari ketujuh bagian tersebut merupakan langkah yang harus kita lalui dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Terus yang ketiga ada ciri-ciri konsumsi. Yang pertama, benda-benda yang dikonsumsi, benda ekonomi yang diperlukan manusia seperti perabotan ataupun bagi kehidupan manusia berupa makan, sembako dan lain-lain. Terus yang kedua, barang yang dikonsumsi buatan manusia, jadi asli buatan oleh manusia gitu. Terus yang ketiga, barang yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi seseorang membutuhkan konsumsi yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Terus yang keempat, barang dikonsumsi akan mengalami penyusutan. Nah, jadi suatu benda maupun barang yang dibuat pasti akan mengalami penyusutan, dari penyusutan harga, penyusutan barang, penyusutan tingkat pasar gitu. Jadi pasti ada penyusutannya. Terus yang keempat, tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi sendiri ini ada 8 bagian. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Jadi tujuannya yang pertama itu mengurangi nilai barang dan jasa. Terus yang kedua, menghabiskan nilai guna barang. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan fisik. Terus yang keempat, memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan hidup. Jadi tujuan yang utamanya adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terus yang kelima, mempertahankan status sosial. Nah, jadi status sosial itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keenam, mempertahankan keturunan. Terus yang ketujuh, mendapatkan keseimbangan hidup. Nah, jadi semua manusia yang hidup pasti harus mempunyai keseimbangan hidup dalam mereka melakukan realita kehidupan di bumi ini. Terus yang kedelapan, menjaga keamanan dan kesehatan. Nah, itu hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang yang mengkonsumsi barang maupun jasa ataupun benda yang kita buat, yaitu menjaga keamanan dan kesehatan. Itu lebih penting. Karena apa? Yang pertama itu keamanannya. Jika barang itu aman, semua konsumen pasti akan suka dalam membeli barang. Dan kesehatannya, jika barang itu sehat, maka seseorang yang membeli pasti akan lebih suka karena memang itu sehat gitu. Oke, di sini saya akan memberikan contoh kurva dalam ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu semisal contohnya itu beras. Karena apa? Harga beras semakin tinggi, terutama beras itu makanan atau barang yang diperlukan semua manusia. Seperti gambaran seperti ini. Harga dulu beras itu 9.000 dan orang yang membeli itu lebih banyak,
semisal saya contohkan 70 orang, itu waktu harga 9.000. Terus ada kenaikan harga lagi yaitu 9.500, dan pembelinya itu berkurang juga, hanya 60 orang. Nah, ketika harga 10.000 juga ada penurunan orang yang membeli beras, yaitu 50 orang. Terus naik lagi dengan harga 10.500. Ada penurunan lagi, itu lebih banyak. Dari yang mau dulunya 50 orang, sekarang hanya 30 orang pembeli waktu harga beras 10.500. Dan ini kenaikan harga yang sangat meresahkan bagi manusia atau masyarakat miskin. Terus ada kenaikan lagi harga beras 11.000. Nah, ini banyak lagi penurunan. Orang yang membeli beras harga 11.000 itu semakin sedikit, yaitu hanya 20 orang. Bayangkan, ekonomi di Indonesia berarti sekarang ini mengalami kenaikan harga maupun pemasakan barang itu semakin sulit karena adanya wabah virus yang menyebar di dunia. Itu penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.